wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Nabina Muhammad ibnu Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ismail Marzuki, SAG, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Perguruan. Pada kesempatan hari ini, saya Deviati Fitroniisa dengan NIM 22040420 dan rekan saya Rizka Ratul Rahmat dengan NIM 22040437. Jadi, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas administrasi guru. Yang terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu terkait dengan kurikulum, yang kedua adalah terkait dengan kesiswaan, dan yang ketiga yaitu terkait dengan layanan khusus, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian dari administrasi guru. Menurut Adaran 2010 tahun 2019 ialah kegiatan guru dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi proses pendidikan yang bertujuan agar pembelajaran lebih efektif, efisien, dan mencapai tujuan pendidikan. Administrasi guru mencakup semua aktivitas yang ada di sekolah yang mendukung proses belajar mengajar. Jadi bukan hanya mengajar, tetapi juga menyiapkan, perangkat, mengelola siswa, dan memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan para siswa. Administrasi guru dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu terkait dengan kurikulum, yang kedua yaitu terkait dengan kesiswaan, dan yang ketiga ialah terkait dengan layanan khusus. Yang pertama yaitu pengertian dari administrasi kurikulum. Menurut Kurnia, tahun 2020 mengatakan bahwa seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tugas administrasi kurikulum terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu mendokumentasikan kurikulum yang berlaku. Jadi menyimpan dan mencatat dokumen kurikulum terbaru yang digunakan di sekolah, semisal kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka. Tujuannya agar seluruh guru dan pihak sekolah memiliki acuan resmi dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu mendokumentasikan silabus, yaitu menyusun, mengarsipkan, dan memperbarui silabus dari setiap mata pelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berfungsi sebagai pedoman guru dalam menyusun RPP ataupun ATP dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu membantu menyusun RPP atau ATP, membantu guru dalam menyiapkan rencana pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran supaya sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Dan yang keempat yaitu menyusun jadwal pelajaran, menyusun pembagian waktu belajar di sekolah agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan teratur, memperhatikan membagi jam efektif serta keseimbangan antar mata pelajaran. Dan yang kelima ialah membagi tugas guru atau wali kelas. Jadi menentukan pembagian tugas mengajar, wali kelas, dan tanggung jawab lainnya secara adil dan sesuai dengan kompetensi dan jumlah jam yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dan yang keenam adalah menginput nilai siswa. Yang ketujuh yaitu menyusun daftar pelajaran siswa. Jadi membuat daftar atau rekap pelajaran yang diikuti oleh setiap siswa sebagai data administrasi akademik sekolah. Yang kedelapan yaitu menyimpan dan mengarsipkan dokumen pembelajaran. Menyimpan dokumen penting seperti silabus, RPP, daftar hadir, nilai, dan laporan hasil belajar agar mudah ditemukan saat dibutuhkan baik dalam bentuk kertas maupun digital. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan administrasi kurikulum. Menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan kurikulum yang ada di sekolah, semisal laporan kegiatan belajar, pelaksanaan asesmen, dan kendala yang dihadapi, untuk dilaporkan ke
atau dinas pendidikan. Yang kedua adalah administrasi kesiswaan. Menurut Yasir 2021 mengatakan bahwa seluruh proses pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pendataan, pembinaan selama belajar di sekolah sampai dengan kelulusan atau mutasi siswa. Tugas dari administrasi guru di bidang kesiswaan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu PPDB atau yang dikenal dengan penerimaan peserta didik baru. Jadi di sini guru membantu dalam proses seleksi siswa baru, orientasi hingga pengenalan lingkungan yang ada di sekolah. Tugas yang kedua adalah pengolahan data siswa. Di sini guru wajib mencatat data pribadi siswa seperti biodata, presensi, nilai prestasi ataupun catatan kepribadian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizka. Pembinaan dan penerimaan siswa. Pembinaan siswa dalam belajar intrakurikuler atau pelajaran, kemudian maupun ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga atau seni. Selain itu, guru juga memberi pembinaan sikap, disiplin dan akhlak. Selanjutnya yang terakhir yaitu laporan dan evaluasi. Guru membuat laporan perkembangan untuk ditunjukkan ke wali siswa. Dan yang ketiga ada administrasi layanan khusus. Not Fadila 2024 adalah pengelolaan layanan-layanan di sekolah yang tidak langsung bagian dari kegiatan belajar mengajar di kelas, tapi sangat penting untuk menunjang kebutuhan siswa dan mendukung keberhasilan pendidikan. Selanjutnya ada administrasi layanan khusus dibagi menjadi 9. Yang pertama ada layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan bertujuan untuk menyediakan sumber belajar tambahan agar siswa tetap berwawasan dan menunjukkan minat baca. Selanjutnya yang kedua ada administrasi bimbingan dan konseling. Tujuan dari administrasi bimbingan dan konseling adalah membantu siswa mengenal diri sendiri, mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, dan karier siswa. Kemudian yang ketiga ada administrasi kesehatan gizi dan gizi siswa. Dan yang keempat ada layanan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus atau inklusi. Tujuan adanya poin 4 ini adalah memberikan kesempatan yang sama pada anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk belajar bersama siswa reguler sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Selanjutnya yang kelima adalah laboratorium. Tujuannya mendukung pembelajaran pendidik agar siswa memperoleh pengalaman langsung sesuai teori yang telah dipelajari. Yang keenam ada kafeteria. Yang ketujuh ada sarana ibadah yang bertujuan untuk membina memperkuat karakter religius peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Yang ke-8 ada koperasi dan ke-9 ada transportasi. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu tadi juga tugas administrasi guru bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga menjaga penyiapan kurikulum dan perangkat pembelajaran, mengelola siswa secara administratif dan pembinaan, dan memberikan layanan khusus agar setiap anak mendapat hak belajar secara optimal. Jadi itu merupakan presentasi singkat dari kami berdua tentang tugas administrasi guru. Semoga bisa dipahami. Sekian dari kami berdua. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fasabiqul khairat